H. Red Brown, seorang aktivis pejuang ras kulit hitam yang penuh darah dan air mata di sepanjang hidupnya, di mana namanya bisa disejajarkan dengan Martin Luther Jr. atau Malcolm X. Seorang mualaf yang sebenar-benarnya mualaf, di mana ia menjadi imam besar di lingkungannya. Seorang muslim kulit hitam yang di sepanjang hidupnya dipenuhi dengan fitnah kejam, hingga ia dipenjara berkali-kali. Dia adalah H. Red Brown alias Jamil Abdullah Al-Amin. Terlahir dengan nama Hubert Gerald Brown pada 4 Oktober 1943 di Baton Rouge, Louisiana, Amerika Serikat. Ia dikenal dengan aktivis perjuangan masyarakat kulit hitam di tahun 1960-an, di mana di masa-masa itu terkenal dengan masa represif perjuangan masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Hingga kita mengenal tokoh-tokoh kulit hitam yang terkenal di masa itu seperti Martin Luther Jr., Malcolm X, hingga Muhammad Ali. Pada video kali ini, kita akan mengulas kisah H. Red Brown. Ketika ia mulai aktif menjadi aktivis kulit hitam, dia dikenal dengan nama H. Red Brown. Ia sangat dikenal dalam organisasi Student Nonviolent Coordinating Committee atau yang disingkat SNCC. Ia tergerak dalam kegiatan aktivis karena kerap melihat kerusuhan, konflik, dan diskriminasi antara masyarakat kulit putih dan masyarakat kulit hitam di kampung halamannya. Pada medio 60-an, dia kerap berkeliling ke berbagai kota menyuarakan perlawanan masyarakat kulit hitam untuk bergerak aktif dengan orasi-orasinya. Jika Martin Luther Jr. punya kutipan terkenal dengan "I have a dream" tentang mimpi kesetaraan kulit hitam, sementara H. Red Brown punya kutipan yang lebih ekstrim, yaitu "Saya katakan kepada bangsa Amerika, persetan, merdeka atau mati." Karena orasi-orasi yang membakar semangat masyarakat kulit hitam tentang masalah diskriminasi di tahun 1960-an, maka sering timbul kerusuhan-kerusuhan di berbagai kota sebagai bentuk perlawanan. Dan H. Red Brown menjadi orang nomor 1 yang dicari oleh pemerintah Amerika Serikat dan FBI pada saat itu untuk bertanggung jawab atas serangkaian kerusuhan. Dia kerap dituduh dalam kerusuhan hingga kasus penembakan dan perampokan yang menurut peninjauan para kriminolog bahwa sebenarnya H. Red Brown sama sekali tidak bersalah atas semua tuduhan tersebut. Hingga akhirnya ia dipenjara dari tahun 1971 hingga 1976 di penjara Etika, New York atas dugaan perampokan yang sebenarnya sangat lemah tuduhannya oleh beberapa ahli. Saat di penjara inilah H. Red Brown terbuka hidayahnya untuk masuk Islam untuk mengucapkan syahadat. Dia secara resmi mengubah namanya menjadi Jamil Abdullah Al-Amin. Setelah dia bebas, dia pindah ke kota Atlanta, Georgia, di mana ia membuka usaha toko kelontong. Di kota Atlanta inilah dia berhasil menjadi ulama hingga akhirnya menjadi imam besar di sana. Dia menjadi pemimpin spiritual nasional Ummah, salah satu kelompok muslim kulit hitam terbesar di Georgia. Dia paling sering berkhotbah menentang perdagangan narkoba, miras, dan perjudian. Sekali lagi, gerakan dakwahnya kerap mendapat tentangan dari berbagai pihak karena suara lantangnya. Sudah banyak ceramah-ceramahnya tentang Islam yang direkam dan diperbanyak ke berbagai wilayah negara bagian. Hal tersebut menunjukkan bahwa H. Red Brown alias Jamil Abdullah Al-Amin alias Al-Amin seorang mualaf yang benar-benar memperjuangkan dakwah Islamiyah. Pada masa tuanya, sekali lagi dia pun mengalami fitnah yang bertubi-tubi. Pada tahun 1999, pada saat dia mengemudi, dia diberhentikan di jalan raya oleh petugas karena nopol kendaraannya yang dipakainya adalah mobil curian. Dan saat digeledah, dia membawa lencana polisi asli. Hingga akhirnya
dia didakwa melakukan pencurian mobil dan berusaha menyamar menjadi polisi. Namun faktanya, dia benar-benar membeli mobil tersebut dengan bukti kwitansi di tempat di mana ia membeli mobil tersebut. Sementara lencana polisi yang ditemukan sebenarnya adalah lencana polisi kehormatan yang diberikan oleh wali kota John Jackson, dan wali kota tersebut pun mengakuinya. Namun di persidangan dia tetap dianggap bersalah. Sungguh fitnah persekusi yang sangat kejam. Hingga akhirnya di tahun 2000 sekali lagi dia mengalami fitnah yang jauh lebih kejam, di mana ia dijemput oleh 2 petugas polisi untuk eksekusi penjara baginya atas kasus di tahun 1999. Namun naas, terjadi kejadian yang tak terduga, di mana tiba-tiba terjadi insiden baku tembak pada saat penjemputan tersebut, di mana salah satu petugas meninggal dan 1 luka berat. Setelah baku tembak tersebut, Al-Amin melarikan diri dan ditangkap 4 hari kemudian. Dalam persidangan kasus baku tembak tersebut, dia didakwa bahwa dialah yang menembak petugas tersebut. Namun, dalam fakta persidangan bahwa bukti sangat lemah sekali bahwa beliau yang melakukan penembakan, seperti bukti jejak darah tersangka yang ternyata setelah dites, darah tersebut adalah darah hewan, dan beliau sama sekali tak terluka saat ditangkap. Artinya, tuduhan jejak darah tersebut mengada-ngada. Namun, akhirnya beliau dihukum penjara seumur hidup. Sungguh menyedihkan. Hingga tak lama berapa tahun kemudian, seorang narapidana bernama Otis Jackson mengaku bahwa dialah yang sebenarnya yang menembak para petugas tersebut. Dan bukti-bukti tersebut cukup kuat. Namun, pengadilan tidak mengakui kesaksian Otis Jackson tersebut. Berkali-kali pihak Al-Amin dan keluarga mengajukan banding atas dasar kesaksian Otis Jackson. Namun selalu ditolak oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dan hingga kini ulama besar ini masih mendekam di penjara dengan keamanan tingkat tinggi maksimum dengan perintah pembungkaman tidak resmi. Artinya beliau dilarang wawancara dengan siapapun, entah itu wartawan ataupun penulis. Hingga kini beliau masih mendekam di penjara serta sakit-sakitan di usia tuanya yang sudah kepala 7. Pemirsa yang budiman, marilah kita mendoakan agar H. Ray Brown alias Jamil Abdullah Al-Amin bisa segera keluar dari fitnah yang kejam yang mendera beliau, dan bisa segera keluar dari penjara, kembali berjuang, berdakwah di usia senjanya. Allah pasti bersama orang-orang yang berjuang di jalannya.